Kita semua pasti pernah ngerasain yang namanya stres. Entah itu stres karena sekolah, kerjaan, atau kegiatan sehari-hari. Atau mungkin stres karena nggak punya duit, nggak punya pacar. Banyak lah ya yang bikin kita stres. Dan hal ini bikin kita jadi lebih emosional. Produktivitas kita terganggu, bahkan sampai keseharian kita ngerasa nggak tenang. Dan ngerasain stres tuh bisa dibilang ya nggak nyaman sih. Apalagi kalau misalnya stres berat. Dan kalau kita ngerasain terus-menerus ya bisa jadi ini adalah salah satu ciri masalah yang lebih serius. Jadi mungkin nggak heran gitu pertanyaan kayak kenapa sih kita bisa ngerasa stres atau bisa nggak sih ini sebenarnya hilang, itu sering ada di kepala kita. Makanya di satu video sebelum tidur ini gue bakal bahas tentang gimana caranya supaya kita bisa mengelola stres gitu ya, supaya hidup kita tuh nggak ambiar gitu. Oke, lo simak videonya sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Pertama-tama, stres itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Kedua, stres itu adalah hal yang normal banget. Lagi kondisi biasa-biasa aja bisa stres sebenarnya. Apalagi kalau ada masalah. Ketiga, stres itu biasanya ada triggernya. Bisa karena lu kurang makan gitu ya, belum makan, kurang tidur, atau juga karena masalah gitu. Mungkin ada masalah kesehatan mental, masalah duit, kerjaan, pertemanan, dan lain sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih ada orang yang misalnya dikit-dikit stres gitu. Gampang banget kena mental lah ibaratnya kalau bahasa zaman sekarang ya. Tapi ada juga kok yang kuat banget mentalnya. Dikasih cobaan apapun gak stres. Dibacotin ketika main game gak stres gitu. Nah, ada banyak sih alasannya. Yang jelas, stres itu tergantung satu hal ini. Hal apa tuh? Well, sebenarnya stres itu tergantung sama persepsi lo. Persepsi dan reaksi tubuh lo. Persepsi itu kalau awamnya ya mindset lah ya. Kalau lo punya mindset bahwa segala hal di dunia ini tuh berat ya, jadi makin stres sih hidupnya ya. Dan tadi juga ngomongin soal reaksi tubuh. Nah, tiap orang itu punya reaksi tubuh dan persepsi terhadap dunia yang berbeda-beda. Tapi meski ini beda, tentu ada orang yang mungkin terlahir gampang stres, ada juga yang enggak. Jadi ini juga dijelasin di salah satu kepribadian yang kalau misalnya lo beli konsultasi 1%, itu lo bakal bisa tes sih. Namanya neuroticism. Tapi bukan berarti stres ini meskipun ada yang stres, ada yang enggak, itu enggak nyata. Ini tuh nyata cuy. Jadi nggak bisa kita kayak, lu manja nih, gampang stres, dikit-dikit hilang healing gitu ya. Karena yang dirasakan real cuy. Deg-degannya tuh real, yang dimunculin oleh tubuh juga real, bisa diukur gitu ya. Dan ya udah kayak semacam refleks gitulah. Dan ini bisa diukur ya, pakai alat-alat kedokteran dan lain sebagainya, ini bisa diukur kok. Seberapa stres lo, termasuk juga pakai psikotes juga sih yang ada di 1% ya. Itu gratis sebenarnya, lo bisa coba aja kalau misalnya mau, tapi itu nanti aja lah ya, abis lo nonton video ini. Nah, biasanya reaksi stres itu ada 3 macam. Entah lu fight gitu ya, lawan si penyebab stresnya, atau lu flight alias lu kabur. Nah, ini nih yang biasa orang maksud zaman now gitu ya, sebagai healing gitu. Staycation dulu bentar gitu ya, mabok bentar atau apa dulu. Nah, itu sebenarnya kabur sih. Atau ada juga satu lagi yaitu freeze, alias ya udah nggak ngapa-ngapain. Yang bagus ngapain ya tergantung masalahnya apa dulu ya. Kalau masalah kerjaan, mungkin nggak bagus sih kalau lu flight terus. Ya kali tiap ada kerjaan baru lu staycation gitu, duit udah habis gitu ya, nanti masalahnya juga gak kelar-kelar. Kalau masalahnya adalah misal amit-amit orang terdekat lu meninggal, bisa nggak lu fight gitu? Bisa nggak lu cari solusinya? Misalnya, anggap aja ya orang tua lu meninggal gitu. Ya enggak lah. Yang bisa lu lakuin adalah mungkin healing dulu yang paling tepat. Untuk merenung, untuk berdamai sama perasaan lu, untuk move on dari orang terdekat tersebut. Nah, jadi intinya gitu ya. Gue sempat bahas ini banyak sebenarnya di video soal healing. Gue juga sempat ngebahas ini di video stereotip anak Jaksel gitu ya. Lu bisa cek video-video gue sebelumnya. Nah, itu sebenarnya adalah alasan kenapa bisa terjadi stres. Yang namanya stres, tapi sebenarnya nggak selalu negatif cuy. Kalau lo nggak ngerasain stres, ya dampaknya bisa jadi juga jelek. Jadi kalau nggak ngerasain sama sekali nih stres, itu bisa jadi lu nggak normal sih. Karena kayak siapa sih manusia yang nggak pernah stres? Nah, dengan stres yang cukup, lu sebenarnya bisa loh untuk ningkatin kemampuan diri lu. Ya bayangin aja gini dah, yang sesimpel main game. Gue yakin banyak dari lu para ngabers gitu ya. Mungkin lu main Mobile Legends gitu. Anggap aja lu push rank ya, ngap gitu ya. Terus lu menang nih ngap gitu. Tapi musuhnya nggak ada perlawanan. Nah, bosen juga kan mainnya gitu. Gue juga main Dota kayak gitu, bosen kalau misalnya musuh gue nggak ada perlawanan gitu. Mendingan gue kalah sekalian, tapi lawan yang jago terus gue bisa ngasih fight gitu sampai berjam-jam misalnya. Ya ngapain main kan? Nah, sama aja kayak hidup. Kalau hidup terlalu mudah,
kayak main game tadi ya, itu jadi bosen juga. Grafiknya bisa dilihat kayak gini sih. Kalau lu ada di kiri banget, gak ada stres, ya lu berarti bosen. Lu gak berkembang, lu gak akan semangat dalam hidup cuy. Gak akan ada peningkatan performa. Tapi kalau lu terlalu kanan, apa yang terjadi? Ya lu burn out bro. Makanya yang bagus itu yang mana? Yang di tengah. Gak tengah banget tapi agak ke kanan. Stressful sih, cukup menantang, tapi gak sampai lu jadi males berusaha. Justru tantangan ini yang bikin lu jadi semangat. Nah, inilah hidup yang kita semua cari. Dan sebenarnya ini nanti gua bahas lah di video lain. Ini sebenarnya ada hubungannya juga nanti dengan flow state. Jadi, lu pernah gak sih ngerjain sesuatu terus kayak lupa waktu? Nah, itu flow state. Itu yang kita cari kan, kayak enak banget kalau kita hidup tuh makin banyak flow state-nya. Tapi itu nanti gue bahas lah. Sekarang kita bahas stres dulu ya. Jadi intinya, kita tuh hidup ya memang nyari yang itu, yang seru gitu, yang menantang, yang nge-explore hal baru, yang nemuin challenge baru. Sekarang pertanyaan lagi nih, hidup lu udah menantang belum? Apa jangan-jangan lu selama ini stres itu adalah ketiadaan stres, lu bosen. Bahkan dikasih stres dikit misalnya lu ngeluh gitu. Terus lu jadi gak berkembang, ya salah siapa kalau gitu? Salah lu sih gitu. Karena kalau misalnya lu stres dikit ngeluh, iya kan? Ya nggak sih? Nah, atau misalnya lo ngerasa hidup lo gitu-gitu aja, nah berarti lo mesti nyari stres sih. Beda ya kalau sama yang kanan, kalau misalnya memang lo overwork, misalnya lo ngerasa capek banget, burn out gitu, nah ini juga bisa terjadi. Kalau ini berarti menghindari stres. Nah, abis nonton video ini sebenarnya lo bisa klik ya video yang muncul di kanan ini, atau ya di deskripsi aja sih nanti pas udah beres. Karena gue udah sempet ngebahas gimana caranya mengenali tanda-tanda stres. Nah, kita lanjut ke yang tadi solusinya. Solusinya gimana kalau kita ngerasa hidup kita kayak ngebosenin atau burnout misalnya kita. Nah, solusinya sebenarnya adalah sebuah konsep. Namanya adalah optimal stress. Optimal stress adalah pandangan dan persepsi buat memandang stres biar gimana caranya hidup lo nggak ambiar, hidup lo lebih sehat. Optimal stress adalah ketika lu bisa mengelola reaksi tubuh dan respon lu dengan lebih maksimal. Ketika lu ada di area yang namanya adalah best stress zone, itu adalah ketika hidup lu tuh jadi menantang gitu, kerja lu tuh lebih optimal. Nah, untuk mencapai fase ini apa yang harus dilakuin? Ya simple yang kayak gue bilang tadi. Yang harus dilakuin adalah PDKT. PDKT sama siapa? PDKT sama hal yang bikin lu stres. Gak semua hal bisa di PDKT-in ya. Kalau memang sebuah hal itu bikin lu burn out dan sebagainya selama 2 minggu lu kayak wah capek banget gitu ya, itu silakan ya. Kalau misalnya menemukan hal yang sekiranya traumatis bikin lu cemas, itu lu ke psikolog atau mentor 1% aja ya. Itu lu bisa ke 1%.net buat dicari tahu kenapa bisa kayak gitu. Tapi kalau sekiranya lu bisa hadapi nih stresnya, kalau bisa dihadapi dan di PDKT-in, ya PDKT-in aja. Dihadapi aja, biar apa? Biar hidup lu jadi lebih menantang yang gue bilang tadi. Dan lu juga bisa belajar untuk terbiasa mengontrol persepsi dan reaksi tubuh lu gitu ya. Stres itu nggak selalu buruk kok. Stres tuh tadi juga masalah persepsi dan reaksi. Terus gimana cara ngontrol persepsi dan reaksi itu? Well, kepanjangan sih kalau gue terusin ya ini videonya. Jadi nanti aja di video selanjutnya gitu silakan. Yang jelas lu tonton aja dah video 1% yang dulu gitu ya. Udah sempet banyak dibahas juga, dan saran gue kalau lu pengen belajar lebih banyak lagi bareng 1%, lu bisa coba join ya grup komunitas 1%. Karena bakal ada banyak banget diskusi menarik dan grup ini gratis ya. Gitu semua bisa join. Lu bisa aja buat cek linknya di description box, silakan ya gitu. Nanti bisa discuss sama gue dan tim 1% tentang apapun masalah hidup lo. Tapi tentunya nggak private ya. Kalau private ya ikut mentoring sih tadi. Akhir kata, stres itu ya memang nggak pernah mudah buat kita PDKT-in. Tapi bukan berarti mustahil gitu ya untuk bisa kita hadapi. Dan dengan lo tahu, lo kenal dan lo paham tentang stres yang lo alami secara mendalam, ini bisa ngebantu lo buat menghadapinya kalau stresnya muncul. Karena ini akan muncul seumur hidup lo sih. Nah, gue mau ngasih tahu bahwa video ini adalah bagian dari kurikulum Life School-nya 1%. Jadi silakan kalau lo mau belajar tentang hal lain yang menurut gue penting dan belum diajari di sekolah, lo bisa cek videonya 1%. Dan akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, thanks.